Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muhaimin dengan NIM A11124049. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai 3 kurikulum terakhir yang digunakan di Indonesia beserta dengan implementasinya pada mata pelajaran. Video kali ini ditujukan untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Filsafat Pendidikan. Baiklah, kurikulum yang pertama yang akan dibahas yaitu KTSP atau Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. KTSP mulai digunakan dalam sistem pendidikan Indonesia pada tahun 2006 hingga tahun 2012 sebagai pengganti dari kurikulum berbasis kompetensi atau KBK yang digunakan pada tahun 2004. Pembentukan KTSP ini dilatar belakangi oleh kebijakan pemerintah yang mengharuskan setiap daerah untuk mengembangkan pendidikan sesuai dengan kondisi peserta didik yang ada di setiap daerahnya. Ciri-ciri utama dari KTSP ini adalah butir-butir materi yang ada di setiap buku mata pelajaran untuk setiap daerah itu akan selalu berbeda, namun tetap sama secara nasional. Hanya saja isinya sedikit berbeda bergantung pada peserta didiknya dan tempat di daerahnya tersebut. Kita ambil contoh pada tes deskripsi bahasa Indonesia. Untuk daerah-daerah kesenian seperti Yogyakarta dan Bali biasanya akan memperkenalkan unsur-unsur kesenian juga lewat tes deskripsi dalam buku mata pelajaran. Contohnya yaitu tes deskripsi mengenai wayang kulit untuk daerah-daerah Yogyakarta dan sekitarnya. Lalu tes deskripsi mengenai tari kecak untuk daerah Bali dan sekitarnya. Yang selanjutnya yaitu kurikulum 2013 atau yang lebih dikenal dengan sebutan K13. Kurikulum ini merupakan kurikulum yang dikembangkan mulai tahun 2013 hingga tahun 2019 untuk menggantikan kurikulum sebelumnya yaitu KTSP tahun 2006. Kurikulum ini merupakan upaya pemerintah untuk memperbaiki sistem pendidikan yang ada di Indonesia, di mana pada kurikulum-kurikulum sebelumnya pendidikan itu hanya berfokus pada hafalan dan tugas-tugas saja. Namun, pada kurikulum 2013 ada 3 aspek penting yang harus berkesinambungan dan seimbang, yaitu aspek keterampilan, aspek sikap, dan aspek pengetahuan. Hal ini jauh berbeda dibandingkan dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya yang hanya berfokus pada pengetahuan saja. Pada kurikulum 2013 ini juga, model belajarnya tidak jauh berbeda dengan KTSP 2006, di mana guru hanya menjadi fasilitator yang akan mengarahkan dan membimbing peserta didiknya, sementara proses belajar akan difokuskan sepenuhnya kepada siswa sebagai peserta didik. Ciri-ciri utama dari kurikulum ini adalah banyaknya tugas-tugas proyek yang digunakan dalam setiap mata pelajarannya. Hal ini ditujukan untuk memenuhi aspek keterampilan. Kemudian, materi yang bersifat kontekstual dan didasarkan pada pengalaman nyata. Hal ini ditujukan untuk memenuhi aspek yang kedua, yaitu aspek sikap. Nah, lalu ada ciri yang ketiga, yaitu materi-materinya biasanya disertai dengan tugas-tugas mandiri atau ujian yang beragam. Hal ini ditujukan untuk memenuhi aspek yang ketiga, yaitu aspek pengetahuan. Contoh yang bisa diambil yaitu pada buku Bahasa Indonesia
kelas 12 edisi revisi tahun 2018 pada materi pertama, yaitu teks lamaran pekerjaan. Nah, pada materi ini, 3 aspek yang sebelumnya telah disebutkan itu terpenuhi, yang artinya kurikulum ini telah menjalankan tujuan utamanya dalam menciptakan pendidikan yang seimbang antara keterampilan, sikap, dan pengetahuan. Bisa dilihat pada materinya, di bagian pertama akan mempelajari tentang tata cara dan penyusunan teks lamaran pekerjaan, di mana itu memenuhi aspek keterampilan. Kemudian, formulasi kebahasaan dan sistematika penulisan yang berhubungan dengan aspek sikap. Dan yang terakhir, praktek penulisan teks lamaran pekerjaan yang berhubungan dengan aspek pengetahuan. Baiklah, kurikulum yang selanjutnya yaitu kurikulum merdeka. Kurikulum yang masih kita gunakan hingga saat ini. Kurikulum ini menggantikan kurikulum sebelumnya yaitu kurikulum 2013. Kurikulum merdeka mulai dikembangkan pada tahun 2019 akhir dan terus berkembang sampai saat ini. Kurikulum merdeka mengusung pembelajaran yang memberikan kebebasan bagi peserta didik untuk memilih mata pelajaran yang disediakan oleh sekolah-sekolah sesuai dengan minat dan bakatnya. Tidak seperti pembelajaran pada kurikulum terdahulu, di mana semua mata pelajaran yang ada di sekolah itu harus dipelajari oleh peserta didik. Tujuan utama dari kurikulum merdeka itu sendiri adalah untuk menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik, waktu belajar yang fleksibel, dan pembelajaran yang sepenuhnya berpihak pada peserta didik. Meskipun begitu, kurikulum merdeka ini bersifat pilihan. Artinya, jika ada sekolah yang masih belum siap untuk menggunakan kurikulum ini, maka pemerintah memberikan kebebasan kepada setiap sekolah untuk tetap menggunakan kurikulum sebelumnya. Ciri utama dari kurikulum merdeka ini yang pertama yaitu tugas-tugasnya dominan berbasis proyek atau praktek. Hal ini ditujukan untuk mengasah kemampuan siswa secara nyata. Kemudian yang kedua, sistem penjurusan yang dihapus, seperti pada sekolah menengah atas di mana sistem penjurusan IPA-IPS sudah dihapuskan sejak penerapan kurikulum merdeka. Implementasi dari kurikulum merdeka ini bisa dilihat pada salah satu buku bahasa Indonesia edisi kurikulum merdeka tahun 2022 untuk kelas 9. Pada salah satu bukunya ada materi tentang tes deskripsi yang mengusung tema keluarga, sesuatu yang sangat dekat dengan peserta didik. Lalu, 70% kegiatan yang ada di dalam materi tersebut berupa tugas proyek ataupun tugas praktek yang mengasah kemampuan dasar siswa seperti berpikir secara kreatif ataupun berpikir kritis. Dua hal ini sejalan dengan tujuan utama dari kurikulum merdeka, yaitu menciptakan pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik. Baiklah, itu tadi beberapa penjelasan yang dapat saya berikan mengenai perkembangan 3 kurikulum terakhir yang ada di Indonesia beserta dengan implementasinya pada mata pelajaran. Sampai ketemu di video selanjutnya.